Permisi. Ya, assalamualaikum. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesini. Aku udah nyoba segala cara untuk ngejauhin kamu. Tapi rasa rindu ini terlalu kuat. Gue tahu banget kok, lo paham perasaannya gue. Gue juga tahu, lo bukan mau menjauh dari gue, iya kan? Gue tahu. Dan gue juga kangen sama lo. Aku kan udah ngomong apa-apa sama kamu. Kenapa kamu dengar? Oke. Bapak. Masya Allah. Subhanallah. Nada, Wahyu. Sedang apa kalian berdua-duaan di sini? Hah? Apa kalian tidak mengerti dan... Maaf Pak Kiai. Ini salah gue. Gue yang dari tadi ngikutin aja. Pak, Nada juga salah, Pak. Harusnya Nada tuh udah ngeladeni Wahyu. Dan harusnya Nada itu langsung pergi. Jadi contoh yang baik macam apa yang akan kalian perlihatkan pada orang lain? Masya Allah, Nada. Bapak kecewa sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin gue. Gara-gara gue, bokap lu ngomong kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tega. Ngomong kayak gitu karena tulis. Apa PKI puas dengan ngomong kayak gitu? Oke. Dengar Wahyu, peraturan itu adalah peraturan. Kamu sekarang ini masih dihukum tidak boleh berduaan dengan Nada tanpa orang lain. Ini bukan cuma hukuman pesantren, Wahyu. Tapi dalam Islam juga tidak dibenarkan. Oke. Gue pengen tahu, apa yang dipikiran Pak Kiai? Bagian mana dari hubungan gue sama Nada yang ngebuat Pak Kiai kecewa? Gue nggak ngapa-ngapain kok. Wahyu, ada aturan dalam pesantren ini yang... Aturan terus yang diomong. Emang aturan itu bisa ngebuat orang bahagia? Pak Kiai ngeliat sendiri. Gara-gara aturan dari Pak Kiai, Nada jadi nangis. Atau Pak Kiai emang puas melihat anak sendiri itu nangis? Wahyu, kamu mau tahu kenapa Nada menangis? Nada menangis itu karena dia merasa sudah mengecewakan bapak, orang tuanya, orang yang selama ini dihormatinya. Nada itu menangis karena dia merasa bersalah sudah melanggar peraturan, melanggar batas. Apa kamu tidak merasakan hal seperti itu? Hah? Wahyu, selama kamu di pesantren ini kamu tidak dapat apa-apa. Hah? Apa kamu tidak menghormati peraturan? Melanggar batas? Batas apa? Apa di mata Pak Kiai orang yang saling mencintai itu dilarang ketemu? Sama, seperti Nada sama ibunya nggak boleh ketemu, ya kan? Dengar Wahyu,
selama ini Bapak sabar sama kamu. Selalu membela kamu. Tapi bukan Bapak bisa dikurang ajari sama kamu. Bapak ini pemimpin pondok pesantren. Kalau kamu tanpa sadar dalam hal ini, ya mbok kamu hormati Bapak ini sebagai orang tua. Ingat Wahyu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menaruh hormat pada orang yang lebih tua di antara kami dan tidak mengasihi yang lebih muda, tidaklah termasuk golongan kami. Kamu ngerti? Oke. Gue emang selalu dianggap gak pernah ngerti. Setiap gue pengen tahu, Pak Kiai selalu ngarang. Sebenernya gue bingung. Ini sebenarnya pesantren atau tempat penguburan rahasia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Mbak, udah dong Mbak, nggak usah sedih lagi. Pak Kiai pasti nggak sengaja ngomong kayak gitu. Dia kebawa emosi, Mbak. Nis, bukan itu, Nis. Aku tuh enggak masalah. Bapak mau mendidik aku dengan cara apapun, tapi bukan itu yang bikin aku sedih. Mbak sedih gara-gara Mas Wahyu. Pertama kali ya, Nis. Pertama kalinya aku ngerasain sekarang. Perasaan tentang keimanan yang aku yakinin selama ini berperang sama perasaan dan pikiran aku sendiri. Apa kamu pernah ngerasain itu sebelumnya, Nis? Begitu hati kita gembira, tiba-tiba rasa bersalah datang untuk musik dari sisi lain. Mbak tahu sendiri kan, Nisa dulu pernah salah jatuh cinta sama orang. Bahkan Nisa hampir melakukan kesalahan yang bodoh. Kalau aja Nis, ibu ada di sini, mungkin aku bisa bertanya. Mungkin juga aku akan mendapat jawaban dari hati. Bukan cuma dari teori. Bu, anakmu kangen sama ibu. Nada rindu sekali sama ibu.
piye iki? Bocor kabeh. Bu, sajadahmu iku kok teles lho. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tuh. Ini kamar apa kolam renang ta ya? Lah iya. Teman lagi kesusahan malah diledeki. Tidak punya perasaan sampean. Gimana? Parah bocornya kamar sampean? Nggih, Mas. Parah, Mas, kok kapal pecah ngene, Mas? Ya wis, pagi ini saya akan memerintahkan semua santri untuk bekerja bakti, memperbaiki genteng. Yo. Tugas sampean untuk mengawasi semuanya. Nggih, Mas Bro. Mas Bro. Kalau ntar nggak selesai, piye? Ya berarti kita cari pengungsian yang lain. Aduh, silly. Nggih. Semua bocor kita ngungsi di mana, Him? Malah gitu aja dipikirin. Nggak usah repot. Kita ke tempat yang nggak bocor. Selesai tak? Bisa tuh bocor iki. Mas, Apa nih? Di atas loteng. Wo, tak wek-wek lambe musisan malah engko. Pagel mari piye? Ojo, Mas, loro. Mau loro, Mas, loro. Wah. Oh, Im. Suster mau. Ya, assalamualaikum. Salam, Mas. Kita di mana iki? Ning hotel. Tuh. Batukmu. Pak Nada pamit ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Kamu nggak apa-apa kan? Maksud Bapak? Bapak meminta maaf sama kamu. Bapak terlalu keras tadi malam. Nada ngerti, Pak. Nada yang salah. Duk, ini bukan masalah salah dan benar kalau sudah menyangkut masalah hati. Bapak cuma mau ingatkan sama kamu, ibadah yang tawakal akan membawa kita kepada cinta yang sejati. Juga sebaliknya, cinta yang sejati akan membimbing kita lebih beriman kepada Gusti Allah. Nada cuma khawatir, Pak. Apa yang Nada rasain malah membuat Nada jauh dari jalan Gusti Allah. Masya Allah, Duk. Memang untuk bisa mengerti itu perlu waktu yang lama. Ya. Nada ke masjid ya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di hati kita perasaan cinta. Itu semua tujuannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita pun harus waspada bahwa di dalam jiwa ini juga ada musuh di dalam selimut yang disebut sebagai nafsu atau syahwat. Yang namanya cinta itu akan selalu membawa kebahagiaan sementara nafsu membawa kesengsaraan. Ketika kita mencintai seseorang, yakinkan diri bahwa dia mampu menuntun kita kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Yakinkan diri bahwa dengan kita mencintainya, semangat belajar kita menjadi tumbuh dan berkembang. Semangat ibadah kita semakin mantap. Bukan kemudian semangat ibadah kita menjadi berkurang. Lalu yang kedua, cinta itu akan membawa suka, sementara nafsu akan membawa duka. Ketika hidup memperturutkan hawa nafsu,
bahaya. Ibarat sebuah ladang pertanian. Ketika kita menanam menanam padi di sawah, yakinlah bahwa di antara tanaman padi itu ada rumput ilalang. Jangan biarkan ia tumbuh. Buru-buru dipangkas. Jangan sampai yang kita panen bukannya padi, akan tetapi rumput yang tak berguna. Dan yang ketiga, cinta itu ingin menyayangi, sementara nafsu ingin menggerayangi. Ketika ada cinta di hati ini, kita akan memperlakukan orang yang kita cintai dengan penuh hormat, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kesantunan. Tidak hanya physically yang kita pikirkan. Aduh, betapa cantiknya. Oh, mana bohai, montok. Tiap ketemu, pengennya dipeluk. Tiap ketemu, pengennya dikis. Pusing sendiri jadinya kan. Akhirnya jadi kisut ya. Ini diantara ciri cinta dan nafsu. Nah, mudah-mudahan kita semua menginginkan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang tenang, nafsu yang tentram, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam kebahagiaan surgaku. Mudah-mudahan ketika hati ini mampu mengemas cinta dengan baik, karena untuk Allah Subhanahu wa taala surga dunia atau kebahagiaan di dunia kita dapatkan, dan surga yang hakiki nanti di akhirat pun akan kita raih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hatiku murni buat kamu, Dek. Menyentuh kamu saja aku tidak pernah dan tidak berani. Aku hanya sudah merasa damai setiap melihat matamu yang teduh, senyummu yang lembut. Oh, Dek Nada. Astagfirullahaladzim. Jib, istighfar Jib. Tidak boleh seperti ini Jib. Ustadz Najib, kepalanya kenapa? Astagfirullahaladzim. Enggak Pak Ustadz Mahmud. Peciku sepertinya kurang kenceng. Iki ono apa toh? Walah. Iki ono apa toh? Ada gempa bumi ya? Kebakaran. Apa sih? Iki ono apa toh? Kenapa semuanya pada lari-lari begini? Iki atap asrama putra pada boya pecor, Mbak. Walah, kalau bocor yang buat ditambal gitu loh. Terus Mas Wahyu gantengku ikut juga atapnya bocor. Ikut bocor juga. Walah. Yowes kalau gitu selamat berjuang. Maaf ya, Mbak. Waduh. Iki apa-apaan iki? Buat apa kalian bawa kasur ke sini? Hah? Menik, ngerti pura? Iki perintah saka Mas Najib. Mengko bengi iki dapur iki dadi kamare para santri. Kamare para santri pada bocor, Mbak Menik. Wah, dia kalau ngomong jangan sekarepmu ya. Perintah apa? Hah? Iki namanya penjajahan. Kalian semua mau tak bogem apa? Hah? Ya ampun Mbak Menik, kita ini cuma jalanin perintah tok loh Mbak Menik. Perintah apa? Hah? Perintah apa? Kalau misalnya kalian pakai dapurku, aku mau
di mana? Di rumah mbahmu apa? Nah, kalau Mbak Meni, omahe mbahku ki cedak sok kene Mbak Meni. Apa dapur sampean pindah nang omahe dapure mbahku? Kalian semua pada pergi dari saya. Ayo. Aduh. Wah, ini namanya penjajahan, penggusuran. Akan tak bawa kasus ini ke mejanya Pak Kiai. Wah. Saya nanya aja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Capek banget ya. Habis marah-marah begini. Pokoknya aku udah mau tahu. Ini kasus harus diselesaikan. Semuanya harus dituntaskan. Buka! Jangan ditutup begini tuh. Iki dapurku. Piye tuh? Ya ampun. Dibuka. Tak bilangin Pak Kiai ya. Bukanya. Piye toh? Aku mau masak gimana coba? Memangnya kalian mau kalau nggak makan? Pak Kiai tolongi aku. Aku ditindas. Iya, sering gitu. Ya, begitulah Mas. Sepi juga di sini. Jangan segini juga. Ada. Tunggu sebentar ya. Mas. Tadi mana Pak Kiai gimana Mas? Udahlah, gue cuma ngomong doang kok. Waduh, wah. Bandel ki Mas Bayu ki. Ada. Aku mohon kamu jangan ikutin aku dulu, Wahyu. Gak mungkin setiap hari kita nggak papasan. Kalau kita setiap papasan terus lu ngindar terus, lu sampai kapan? Kita mau main petak umpet. Aku mohon sekali ini saja, Wahyu. Aku butuh waktu sendiri. Tapi lu mesti dengar. Aku mau puasa dulu, Wahyu. Aku harap kamu menghargai ibadah aku. Mudah-mudahan kamu bisa ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada ndak apa-apa. Gak apa-apa, Nis. Aku cuma mau belajar nitik. Tapi Mbak, maaf bukannya Nisa meragukan. Ini bukan pelarian Mbak dari masalah kan? Nis. Nitik itu kan salah satu cara untuk melatih kesabaran. Dan motif ini juga melambangkan kebijakan. Jadi biarin Mbak untuk belajar melatih kesabaran supaya Mbak bisa tentram. Iya. Udahlah, Mbak Nada itu nggak usah menghukum diri sendiri begini hanya karena jatuh cinta karena Mas Wahyu, yo. Aisyah,
Di antara kita kan gak ada yang ngerti tentang cinta. Jadi biarin aku untuk menenangkan diri aku. Siapa tahu dari ini aku bisa belajar 1-2 hal. Iya wes deh Mbak, Nisa sama Aisyah pergi aja yuk. Nisa ndak mau ganggu. Nanti kalau Mbak ada perlu panggil aja yuk. Yus ya. Enggak, aku lagi sibuk cepetan. Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu muka kok ditekuk-tekuk begitu? Emang kenapa, Rocker? Gue lagi pusing nih. Pusing kenapa? Oke. Gue pengen nanya dulu sama lo. Lo selama ini pernah jatuh cinta? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Lo selama ini pernah jatuh cinta? Yang namanya manusia itu pasti pernah merasakan jatuh cinta, bro. Oke, begini. Menurut teori gue, namanya jatuh cinta ya jatuh. Namanya jatuh itu nggak bisa ditahan-tahan. Sama aja seperti kita ditarik sama gravitasi. Tapi yang gue bingungin itu, kenapa kalau kita lagi jatuh cinta, kita itu harus mikir-mikir, nahan-nahan dan ngebeda-bedain. Menurut gue itu salah. Gini. Sebelum saya jawab, boleh nggak saya minta tolong dulu sama kamu? Minta tolong apa? Hapus ini. Yang namanya perasaan itu ada yang sementara, ada juga yang abadi. Ada yang awalnya meledak-ledak, pada akhirnya redup juga. Seperti kembang api, bro. Terang di awal, tapi sementara aja menyinarinya. Namun ada juga yang seperti lampu minyak. Biar kecil sinarnya, tapi terus lama, panjang, dan abadi cahayanya. Tapi gue yakin Pak Ustadz, kalau feeling gue itu abadi kan ada. So yakin kamu, Rocker? Yakin dari mana? Ya nggak bisa dijelasin. Yang pasti gue yakin aja sama nada. Cuman yakin aja? Nggak perlu dijelasin gitu? Biasanya sih begitu. Kalau kamu yakin, apa yang saya tulis tadi bisa kamu jelaskan? Soal ayat sama ilmu agama kan? Soal apa? Ayat apa? Ilmu agama apa? Bentar, gue lupa. Gue ingat-ingat dulu. Kalau perasaan kamu abadi dan sejati, itu seperti sebuah tulisan di papan. Walaupun kamu sudah hapus, brother, itu akan tetap teringat di otak dan hati kamu. Itulah cinta yang sejati. Seperti yang kamu rasakan saat ini dengan nada. Biarpun rintangan, tantangan yang ada di depan kamu begitu tinggi dan hebat, itu tak akan pernah mampu menghilangkan perasaan kamu sekarang. Biar lautan jauh, tapi itu semua tidak akan pernah membuat kamu menjadi hilang perasaan kepada nada. Justru
rintangan dan tantangan itulah yang membuat kamu bertahan. Sekarang udah gak mumut kan? Udah kagak, bro. Masih ingat dengan ayam mati yang bengong kemarin? Masih. Jangan bengong lagi ya. Selamat istirahat. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka! Ih. Sebel. Biarin aja. Nanti kalau sampai mereka keluar, tak buat jadi gudeg semuanya. Aku kan udah bisa ngebayangin kalau dapurku yang ngaruh itu jadinya bau ketek, bau lelaki. Tapi kalau bau Mas Wahyu gantengku pasti enak yuk. Bau-bau kota gimana gitu. Tapi nggak bisa. Tetap aja kalau sampai mereka keluar, tak buat jadi makanan mereka semua. Wabah ulet bulu telah masuk ke Yogyakarta. Kalau sampai kena ulet bulu, bisa-bisa aku gatel-gatel berhari-hari. Walah. Iku ulet bulu. Udah masuk pesantren. Iku ulet bulunya udah nyampe di pesantren. Ulet bulu. Ya, masuk sini, pelan-pelan. Ih, ayo naik. Kamu itu memang ulet bulu yang berotak. Kamu bantuin aku ya. Kita harus semangat. Para santri yang aku cintai, dengan kejadian seperti ini, kita jangan bersedih. Kita tidak perlu mengeluh. Anggap saja ini cobaan buat kita semua. Dan kita ambil hikmahnya. Insya Allah, dengan kita berkumpul di ruangan yang bau ini, kedepannya insya Allah kita semakin erat. Amin ya Allah. Kita semakin dekat. Rasa senasib sepenanggungan kita semakin kuat. Yo. Paham semua? Paham Najib. Alhamdulillah. Ya wis. Udah tidur, nggak usah goyangan teori. Aku nggak mau tidur samping sampean ya. Pede banget sih. Kayaknya siapa juga mau tidur dekat lu. Mulut lu bau, sikat gigi makanya. Saya malu kalau Mas Bro dikatain mulutnya bau. Pakai ini, Mas. Biar wangi. Semprot sampean. Itu bukan pengwangi mulut.
pewangi ruangan. Coba sampean, coba. Semprotkan. Terutama di bagian sana. Sepertinya di bagian sana itu memang sudah sangat bau sekali. Semprotkan. Nina bubu, oh Nina bubu. Ya wis. Sekarang lebih baik sampean tidur semua dan jangan lupa baca doa. Yuk. Ayo tidur. Gak usah diladenin. Tidur. Ini cobaan buat kita semua ya. Coba. Ngajak. Sampean jangan ngomong terus, bau mulut sampean. Matikan lampu. Baca doa. Mana sih ya? Kui. Berdua nih ketiga. Satu. Iya. Yo, kamu jangan naik-naik gitu. Di bawah aja. Ayo, sekarang kita beraksi. Sampai di sini perjumpaan kita. Kamu harus berjuang sendiri, oke? Gatel lagi. Apaan sih ini? Mbok. Toto gatel lagi. Aduh. Otot belakangku. Iki. Kenapa sih ya? Gatel. Kamu sih bisik gatel. Aduh. Apa lagi gatel? Apa sih ini? Mbok. What? Ayo. Yes. Apa sih sampean? Kenapa? Agak gatel mas bro. Semua tuh mas. Tuh mas merah tuh. Jangan bercanda ya. Kita sedang tidur. Beneran mas bro. Aduh, apa juga bohong. Mau tidur kok bercanda gimana sih gatel? Wes. Tahu nih mas buat mas Roy. Jamnya tidur ya. Gatel bulu. Tahu bulu. Besok masih belajar. Gua ngurusin. Sampai jangan nyari gara-gara. Itu nyari gara-gara tuh lihat buat Maroyam. Right, sudah. Gatel mas. Gatel apa? Memang ada apa? Lampu. Nyalakan lampu. Ada saja. Mas, tidak ada apa-apa. Mas, aduh. Mas. Di kepala mas. Di belakang mas. Belakang. Aduh. Gatel kan? Wah, jaru kirat. Waduh, garu-garu ini. Yo mati ya, Mas. Mulai buat jalanku sudah mulai gatel. Masuk garuk, masuk ke tangan sampean. Masuk garuk. Aduh. Garuk terus. Aduh. Wah, kita bukan murid jangan dipegang. Salah pegang saya, Mas. Maaf. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa.
bersamaan, tapi malah jadi sengsara. Aneh, ular bulu bisa masuk dapur. Lu berantem sama ulat bulu aja udah kalang kabut. Jangan banyak bacot sampean ya. Aku tahu, sampean tuh yang taruh ular bulu itu di dalam dapur. Mas Najib kok tahu ya gue ternak ulat bulu? Dan gue sebar ke semua kota. Gue kasih tau, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Makanya lu tuh baca koran. Aku belum selesai. Sampean mau kemana? Mau ngapain ya? Ngajak nada jalan pagi seru kali ya? Wahyu! Bos bro, kan lagi sakit katanya. Duh. Ayo, susul. Garuk mas. Subhanallah. Indah sekali udara ini. Sejuk sekali. Luar biasa seger. Lapang dada ini. Matur nuwun sangat Gusti Allah. Seperti inilah hingga hamba merasakan hamba ini selalu tegar, merasa muda. Mas, Alhamdulillah. gatal mas, gatal. Loh. Gatal ini gatal. Ono apa iki? Gatal iki. Ono apa iki? Hah? Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini apa? Selangkangan kamu itu, Jip? Di ruangan pengungsian itu ada ulat bulu, Pak Kiai. Dan semua santri itu pada kacau. Saya mengira itu Wahyu yang menaruhi. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan menuduh, Jip. Astagfirullahaladzim. Saya tidak ada maksud menuduh, Pak Kiai. Ada kemungkinan karena hanya dia yang tidak kena serangan ulat bulu. Jip. Tapi tetap harus diperiksa dulu, Sekarang ini di mana-mana itu ada wabah ulat bulu. Itu akibat ulah manusia yang memburu burung-burung pemangsa ulat bulu, Jip, Pak Kiai. Kalau untuk masalah itu saya sudah tahu. Tapi kesimpulannya sampai kapan sih Pak Kiai kita membiarkan Wahyu itu melakukan pelanggaran? Sampai kapan kita selalu diamkan terus? Jip, Mbok sabar, Jip. Sabar. Matahari ini baru terbit, Kamu udah emosi. Gimana nanti pas di tengah-tengah ini panas? Hati kamu itu bisa meledak, Jip. Jip, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya, Pak Kiai. Tapi saya justru kasihan sama Pak Kiai. Pak Kiai itu sudah buat semua peraturan dengan bagus, melindungi semua santri, dan alhamdulillah semua santri itu mengikuti dan menjalankan peraturan itu dengan baik. Dan hanya tinggal Wahyu yang masih sering melakukan kesalahan dan pelanggaran, Pak Kiai. Memangnya nopo meneh, Pak Kiai, tadi saya ketemu Wahyu. Dia bilang langsung sama saya, disaksikan Fuad karo Rohim. Katanya Wahyu itu mau jalan sama Dek Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakai pangsit rebusnya 2 juga. Pangsit rebus? Kamu pangsit rebus, baksonya 2, baksonya 3, kuahnya sedikit. Ini lama-lama gua bantai kamu. Gua bantai? Manggil lagi apa sih? Pangsit goreng. Kelamaan kamu langsung ikut. Gue nunggu lo berangkat berdua. Kamu langsung ikut. Bolak-balik mulu-mulu. Halo balik lagi. Tanganku cuma 2.
Ayo bawain. Ayo. Rohim. Kuat. Jai Mas. Yang aku maksud itu Enggak jadi. Enggak jadi. yang terakhir yang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kita. Aku kan nggak ngomong apa-apa. Kenapa kamu bisa dengar? Pandang dia. Lagi ya. Hal. Oke. Dia mau saran gue. Gue ikutin Nada dari tadi. Tapi Nada juga salah, Pak. Harusnya Nada tidak nuladeni Wahyu. Dan harusnya Nada juga langsung pergi. Jadi contoh baik macam apa? Cepet. Action. Jadi contoh baik macan sorry, ntar lo. Bapak geser dikit Pak. Thank you dan action. Jadi contoh, ya oke. Dan action. Jadi contoh macam contoh baik macam apa? Sorry. Kamera. Rolling dan action. Jadi contoh baik macam apa yang harus kalian perlihatkan pada orang lain? Hah? Nada. Bapak kecewa ya ketawa. Bapak kecewa sama kamu. Tarik nafas. Ya. Pak Kiai. Pak Kiai tega ngomong kayak gitu ke anak sendiri. Ya. Nyangkut. Ali sebelah kirinya nih, Bos. Kak. Oke. Ini kamar kok kolam renang ya? Gak usah. Apa? Sorry. Miss, nitik itu kan untuk melatih kesabaran. Yo. Lupa. Apaan? Sorry. Ya, jalan main tarik pulang aja ya. Apaan? Buat! Kita gak muhrim, Buat! Sakit, Buat! Jangan dipegang, goblok! Mulutnya gede banget! Mulutnya gede banget! Entar dulu aku ngomong mulutnya gede banget. Niatnya kebersamaan. Apa gue? Ujung sapu lidi. Apa? Gue. Bikin apa? Ya, sekali lagi. Ini. Ya, masih nanya. Yuk, Pak.